Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia Ananda, NIM 201191676, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Rosidil Fikri, MPD. Langsung saja ke video pembelajarannya. Langsung saja ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam di masa dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita lebih lanjut untuk menjelaskan sejarah kebudayaan Islam di masa dinasti Bani Umayyah, kita harus mengetahui dulu apa itu sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncullah berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini. Di antaranya ialah sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, dan sejarah kebudayaan Islam. Dinasti Bani Umayyah itu periode klasik pada masa 650 sampai 1250 Masehi. Sebenarnya asal-usul berdirinya dinasti Bani Umayyah dapat ditelusuri hingga peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, ternyata tidak seluruh kaum muslimin mau membaginya, termasuk Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam. Nah, Muawiyah bersedia membiat Ali jika para pembunuh Khalifah Utsman sudah diadili. Perlu diketahui bahwa Muawiyah merasa berhak menuntut keadilan atas tumpahnya darah Utsman karena keduanya masih mengadili para pembunuh Utsman, bukan perkara mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Akibat penentangan Muawiyah, pecahlah Perang Siffin. Nah, pada tahun 657 Masehi, ketika tentaranya terdesak, pihak Muawiyah meminta arbitrase dengan pihak Ali. Nah, peristiwa yang mengakhiri Perang Siffin ini dikenal dengan sebutan tahkim. Nah, apa itu tahkim? Tahkim dimulai dengan melaksanakannya perundingan untuk menentukan utusan tiap-tiap pihak. Para perundingan tersebut, pihak Muawiyah yang diwakili Ain bin Ash mengkhianati hasil kesepakatan dengan menyatakan Muawiyah tetap sebagai gubernur Syriah. Beberapa tahun setelah tahkim Khalifah Ali terbunuh, tepatnya pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau bisa disebut 670 Masehi. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, kekuasaan khalifah jatuh ke tangan Muawiyah melalui jalur diplomasi. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Amul Jamaah atau disebut dengan Tahun Persatuan. Peristiwa ini mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Umayyah. Namun kekuasaannya sebelum Amul Jamaah masih sangat terbatas. Amul Jamaah merupakan peristiwa sangat penting bagi dinasti Bani Umayyah. Kenapa disebut sangat penting? Karena menjadi tanda pengukuh bagi eksistensi dinasti Bani Umayyah. Pada saat itulah, para pengikut Hasan dan Husain memboikot Muawiyah. Ekspedisi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah inilah yang membuat Islam menjadi negara besar. Dari pertemuan tersebut, timbullah persatuan dari berbagai negara, bangsa, suku, dan bahasa, menimbulkan kebudayaan dan peradaban yang baru. Para khalifah dinasti Bani Umayyah tersebut dipimpin oleh 14 khalifah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sofyan atau Muawiyah I pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah atau Yazid I pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 683 Masehi. Ketiga ada Marwan bin Hakam atau Marwan I pada tahun 683 Masehi sampai 685 Masehi. Yang keempat ada yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Selanjutnya ada Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya ada Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 Masehi sampai 717 Masehi.
Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Selanjutnya ada Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Terus ada Hisam bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya ada Walid bin Yazid atau Walid II pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Selanjutnya ada Yazid bin Walid I atau Yazid III pada tahun 744 Masehi. Selanjutnya ada Ibrahim bin Walid I pada tahun 744 Masehi. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Hanya ada 4 penguasa yang paling menonjol karena dianggap paling berjasa, yaitu ada Muawiyah I, Abdul Malik, Walid I, dan Umar II. Muawiyah dianggap menonjol karena merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab keruntuhan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Pertama, ada sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau monarki hereditaris, yaitu merupakan suatu yang baru bagi bangsa Arab. Kedua, ada ketidakcakapan beberapa khalifah dalam memimpin dan mengelola pemerintahan. Ketiga, ada persaingan antara Arab Mudariyah dengan Arab Himyariyah. Yang terakhir ada diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada politik dan pemerintahan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Muawiyah menciptakan sistem pos atau Diwan al-Barid. Sistem inilah yang menghubungkan pemerintahan pusat dengan pemerintahan provinsi. Didirikan juga Departemen Pencatatan atau Diwan al-Khotam untuk mendokumentasikan semua urusan pemerintahan. Urusan mencegah korupsi dan penyelewengan uang negara, urusan pemerintahan dipisahkan dari keuangan. Gubernur hanya mengurusi jalannya pemerintahan. Sementara untuk memungut pajak di tingkat provinsi diangkat pejabat khusus. Kebijakan lain pemerintah Bani Umayyah adalah penetapan mata uang sendiri, terbuat dari emas atau dinar, perak atau dirham, sebelumnya dipakai mata uang Romawi dan Persia. Selanjutnya itu ada militer. Selain angkatan darat, angkatan laut model yang ditiru pada masa itu adalah angkatan laut atau Bizantium. Selain itu ada juga organisasi kepolisian yang disebut Asyurtoh. Di dalam organisasi tersebut dibentuk semacam brigade mobil atau Nizam al-Ahdas dengan tugas-tugas mirip dengan tentara. Berkat tentara kuat itulah Daulah Bani Umayyah berhasil menaklukkan Andalusia atau Spanyol dan Portugal sekarang. Yang ketiga ada sosial. Nah, masyarakat dinasti Bani Umayyah terbagi berdasarkan agama, yaitu Muslim dan non-Muslim. Keempat ada seni dan budaya. Perkembangan seni pada masa ini merupakan tahap awal dari perkembangan seni dan budaya pada masa sesudahnya, yang meliputi banyak hal, mulai dari sastra sampai arsitektur. Pada masa ini dibangun masjid dengan arsitektur yang khas. Dibangun pula istana sebagai tempat istirahat khalifah di padang pasir. Pada masa ini berkembang pula seni ukir dan kaligrafi. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Meskipun masih tahap awal, sudah ada perhatian dari penguasa dan keluarganya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Khalid bin Yazid, cucu Khalifah Muawiyah misalnya, memelopori penerjemahan ilmu kimia dan kedokteran. Pada masa Walid bin Abdul Malik didirikan Bimaristan, yaitu semacam rumah sakit yang juga sebagai tempat ilmu kedokteran. Beberapa cabang ilmu pengetahuan meliputi ilmu bahasa, ilmu qiraah, hadis, tafsir, teologi, dan tarik atau sejarah yang berkembang pada masa ini. Nah, sekian penjelasan saya tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.